Untuk menjadi pintar, kita harus rajin belajar. Mungkin kalimat itu sudah tak asing lagi ya di telinga kita. Sebenarnya untuk menjadi pintar, tidak mesti harus dengan usaha yang keras. Mau tahu caranya? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, serta tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Dengan mendukung channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Meskipun belajar dengan rajin sangat dianjurkan, tampaknya belajar cerdas membuat bekerja keras demi belajar lebih mudah dilakukan. Untuk mendapatkan nilai bagus, siswa harus berusaha keras dalam pekerjaan akademis mereka. Bekerja cerdas sama pentingnya dengan berusaha di bidang akademik. Sementara siswa yang belajar lebih keras tanpa menggunakan teknik belajar cerdas mungkin hanya menerima nilai rata-rata, siswa yang mengalokasikan upaya mereka dengan bijak dan tepat memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebenarnya, studi yang efektif membutuhkan upaya tambahan. Akibatnya, belajar arif dan belajar keras tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Ketika orang mendengar kata kecerdasan di sekolah, itu biasanya berkonotasi dengan makna yang menyiratkan kelicikan dan menemukan cara untuk lulus ujian. Anda dengan sedikit atau tanpa tindakan belajar. Menjadi pintar adalah menjadi intelektual, jenaka, banyak akal, bijaksana, dan brilian. Tindakan menjadi banyak akal dan lucu sambil melakukan upaya yang diperlukan dalam akademisi Anda adalah bagaimana cara mendefinisikan belajar cerdas. Berikut 8 tips terbukti efektif belajar cerdas, bukan keras. 1. Jangan pernah ketinggalan kelas. Seorang siswa tidak boleh melewatkan kelas agar dapat belajar cerdas dengan baik. Anda memiliki kemampuan untuk berbicara dengan guru Anda secara langsung ketika Anda menghadiri kelas. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengenal dan memahami guru Anda, termasuk gayanya, bidang minatnya, dan arahan potensialnya. Siswa yang menghadiri semua kelas mereka tidak perlu belajar dengan susah payah untuk lulus ujian mereka. Ini karena siswa mungkin sudah akrab dengan bidang minat guru melalui menghadiri kelas. Setiap pengajar memiliki topik dalam pelajaran mereka yang paling mereka sukai, dan ketika mereka mencapai topik tersebut, para siswa dapat merasakan semangat dan penekanan yang diajarkan kepada mereka. Ini akan membantu siswa menentukan mata pelajaran mana yang harus dibaca lebih teliti daripada yang lain, yang merupakan langkah pertama dalam belajar cerdas. Jika Anda harus melewatkan kelas, mintalah seorang teman untuk membantu Anda merekam pelajaran sehingga Anda dapat mendengarkannya kapanpun Anda mau. Sekali lagi, jika Anda harus melewatkan pelajaran apapun, pastikan Anda tidak melewatkan pengantar dan kelas terakhir. Di sana, para profesor membimbing siswa melalui semester dan memberikan pengumuman penting yang berguna untuk ujian. 2. Buat catatan sebisanya. Membuat catatan membutuhkan banyak usaha, tetapi pada akhirnya terbukti menjadi pilihan yang bijaksana. Membuat catatan membantu siswa lebih siap menghadapi ujian. Mempelajari catatan akan sama dengan mempelajari jawaban soal ujian dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan pada hari ujian. Membuat catatan membutuhkan banyak daya tahan, konsistensi, dan kesabaran. Jika ini tidak dapat dicapai, sangat penting untuk lebih fokus selama waktu belajar. Menghadiri kelas memudahkan siswa untuk memahami hal-hal yang akan dipelajari kembali. Selain itu, memiliki catatan memberi Anda akses ke sesuatu yang nyaman dan kaya konten untuk peninjauan yang tepat sebelum ujian. 3. Mulailah sedini mungkin. Untuk belajar dengan bijak, seorang siswa harus memulai persiapan ujiannya sejak dini. Beberapa hari atau minggu sebelum ujian. Memulai terlambat jelas bukan langkah yang bijaksana. Siswa yang memulai terlambat studi mereka cenderung berkinerja buruk atau, paling banyak, menerima nilai rata-rata. 4. Jangan lewatkan penilaian apapun. Jika Anda melewatkan ujian atau penilaian, Anda harus belajar lebih rajin untuk menebusnya.
itu akan membuat Anda tertekan. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan semua penilaian agar dapat belajar secara efektif. Karena penilaian adalah ujian, maka harus diperlakukan sama seperti ujian. 5. Membuat atau bergabung dengan kelompok belajar. Nilai menjadi bagian dari kelompok belajar yang produktif tidak dapat diabaikan. Siswa yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok akademik lebih mampu menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, ini membantu siswa memahami bagian-bagian yang tidak jelas dari yang dipelajari dan bertindak sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi mereka. Menjadi aktif dalam percakapan kelompok adalah strategi yang sangat bijaksana untuk mendapatkan hasil ujian yang baik. 6. Selesaikan soal-soal sebelumnya dan latihan. Terlepas dari kenyataan bahwa pola dan strategi dapat berubah, dosen tetap mengajukan pertanyaan yang sama. Beberapa dosen terus menyalin dan menempelkan pertanyaan tanpa menambah atau mengurangi. Bukan hanya soal ujian sebelumnya yang ditanyakan lagi. Perspektif belajar ketika ditanya, biasanya tidak jauh dari pertanyaan soal sebelumnya, yang berfungsi sebagai pertanyaan latihan. Selain itu, Anda dapat memahami format ujian dari sana. Lebih dari itu, soal latihan dan ujian sebelumnya membantu siswa mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan mereka. Metode belajar ini sangat bagus untuk diterapkan. Latihan ini akan membantu siswa mengidentifikasi bagian yang penting dan berulang sehingga mereka dapat memberikan perhatian yang diperlukan pada bagian tersebut. 7. Menjaga kesehatan. Belajar adalah aktivitas otak yang menguras energi. Nutrisi diperlukan untuk kinerja otak yang optimal. Jika otak Anda kekurangan gizi, Anda akan merasa sangat sulit untuk memahami dan karena itu akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Konsumsilah makanan yang bermanfaat untuk otak. Olahraga dan istirahat yang cukup adalah dua hal lain yang sangat penting untuk diingat. Ketika tubuh perlu istirahat, memaksa diri untuk belajar tidak ada gunanya. Itu sama halnya dengan bekerja keras tetapi yang paling jelas tidak cerdas. Intinya adalah bahwa Anda tidak perlu menghabiskan sepanjang hari untuk belajar jika Anda menjaga kesehatan Anda dengan makan makanan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur. 8. Pertahankan sikap positif. Pikiran negatif merusak keadaan pikiran Anda dan menyulitkan Anda untuk berkonsentrasi pada studi Anda. Anda akan membebani diri sendiri jika sebagian besar pikiran di sekitar Anda negatif. Anda hanya akan memberi tekanan pada banyak hal. Menjaga kesehatan adalah hal yang dibutuhkan untuk tetap optimis, bahwasanya ini berkaitan dengan kinerja akademis Anda dan hasil usaha Anda. Itulah beberapa tips belajar lebih cerdas, bukan lebih keras. Membaca dan belajar adalah dua hal yang berbeda. Membaca adalah ide yang lebih luas daripada belajar. Ini mengacu pada membaca yang dilakukan dengan tujuan tertentu dalam pikiran, seperti belajar untuk ujian. Sementara belajar dengan rajin diperlukan untuk ujian, belajar dengan cerdas lebih menguntungkan karena menunjukkan metode yang lebih efektif. Maka dari itu, siswa yang belajar dengan bijaksana daripada murni keras cenderung lebih bahagia. Selain itu, mereka terampil dalam perencanaan, penyusunan strategi, dan manajemen waktu yang efektif selain mengalokasikan energi dalam proporsi yang tepat. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya.